Tempat Bapak duduk ini adalah tempat dulu Sunan Derajat ngajar ngaji. Mudah-mudahan Pak Prabowo jadi presiden. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati bapak-bapak semuanya saja, khususnya Bapak Prabowo yang sangat kami hormati dan kami sayangi, saudara-saudara sekalian dan anak-anak sekalian yang sangat kami sayangi. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat kami hormati, pertama kali saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak nyongko-nyongko ketamunan orang-orang yang sangat mulia dari Jakarta, dari Surabaya, dan dari Kabupaten Lamongan, Gresik, Tuban. Saya tidak bisa balas budi apa-apa, hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Bapak yang datang sini besok masuk surga semuanya. Dan tak lupa saya terima kasih banget atas kedatangan bapak-bapak, khususnya Bapak Prabowo yang sangat kami sayangi. Gak nyono-nyono ketamunan orang begitu hebatnya Pondok Sunan Derajat. Maka dari itu sama dengan pondok ini ketiban pulung, saking semengi saya bukan main sampai tidak bisa tidur semalam karena ketamunan orang besar-besar. Bapak Prabowo, tempat Bapak duduk ini adalah tempat dulu Sunan Derajat ngajar ngaji. Di sini dulu Sunan Derajat ngajar ngaji 600 tahun yang lalu. Pondok Sunan Derajat satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada. Wali Songo dulu bikin pondok jumlahnya 9, tapi yang 8 sudah habis, tinggal kuburan. Yang masih lengkap dengan tempat pendidikan dan pesariannya tinggal Pondok Sunan Derajat. Pondok Sunan Derajat baru beriman-iman, jangan sampai habis. Kalau Pondok Sunan Derajat habislah riwayat pondok yang dirintis oleh Wali Songo yang berhasil ngislamno Nusantara dari Hindu dan Buddha tanpa geger gendroyono. Itu dirintis oleh Wali Songo dulu. Bapak-bapak yang kami hormati, maka dari itu saya gak pantas kalau gak mengatakan full tiap-tiap akhir bulan ruah untuk terima kasih pada Sunan Derajat, Mbah Banjar dan Mayang Madu, karena jasa mereka lah kita bisa menjadi orang yang begini hebatnya di Indonesia. Bapak Prabowo, Pondok Sunan Derajat sudah lengkap. Semua pendidikan yang ada di Indonesia hampir ada, dan pabrik-pabriknya lengkap. Alhamdulillah, dari bantuan pengalaman dari Pak Prabowo, Pondok Sunan Derajat bukan teori tok, sampai prakteknya. Dengan segala macam pabrik sudah punya, sampai di luar negeri pabrik-pabrik Pondok Sunan Derajat ada. Maka dari itu saya hanya bisa cerita pada Pak Prabowo tentang urusan yaitu masalah yang hubungannya dengan Gerindra. Sebetulnya Gerindra itu ada hubungannya dengan Pondok Sunan Derajat, karena saya dulu yang ngeramal dengan Pak Rahmat Pambudi. Gerindra sebetulnya singkatan Gerakan Sunan Giri dan Sunan Derajat, kan begitu aslinya. Gerakan Sunan Giri dan Sunan Derajat singkat jadi Gerindra. Itu ide saya dulu. Itu saya dekat dengan Pak Prabowo waktu saya diangkat oleh Pak Bungaran menjadi Ketua Pertanian Pondok se-Indonesia dulu. Saya sering ke rumah Pak Prabowo, tidur di sana. Kenapa? Sunan Giri itu Wali Songo yang paling jujur, ahli hukum yang paling jujur zaman Kerajaan Demak. Sunan Derajat itu adalah yang paling pandai noto ekonomi. Sunan Giri jujur, bukan main jujurnya. Sunan Derajat bukan main pandainya noto ekonomi. Insya Allah kalau Indonesia ini punya presiden yang seperti Sunan Giri, jujurnya bukan main, seperti Sunan Derajat yang pandai noto ekonomi, Masya Allah Indonesia akan jadi gemah ripah loh jinawi nah itu kita singkat ketepatan di tempat ini. Sebetulnya Gerindra itu ingin bagaimana supaya Indonesia bisa jujur,
seperti Sunan Giri dan pandai cari uang seperti Sunan Derajat. Itu sindirannya begitu. Pak Prabowo, saya itu sebetulnya 100% itu belani Pak Prabowo. Pak Prabowo gak pakai ngomong tak bilang itu. Saya bongkar rahasianya sekarang, ngomong konangan orang banyak. Pak Prabowo kalah karena wakilnya, Jokowi menang karena wakilnya. Hati-hati Pak Prabowo kalau cari wakil. Itu hati-hati, karena saya dapat bisikan dari gaib. Pak Prabowo dulu kalah karena wakilnya, Jokowi menang karena wakilnya. Maka dari itu saya mohon Pak Prabowo, Indonesia ini pendapat saya yang boleh jadi presiden hanya jenderal, Kiai tidak bisa. Karena itu presiden wajib jenderal, soal wakilnya terserah Kiai boleh, tapi presidennya harus jenderal. Indonesia ini paling rumit di dunia karena penduduknya bukan main model-modelnya bermacam-macam, harus tegas seperti Pak Harto dulu, jenderal. Maka dari itu saya mohon pada Pak Jokowi, monggo ditoto Indonesia ini api kaya opo. Saya sebagai pengasuh pondok tertua di Indonesia, peninggalan Wali Songo yang masih ada, saya siap belani Pak Prabowo mati-matian. Juga diberikan doa-doa. Pak Prabowo, santri saya ini rencana dikirim untuk seluruh Indonesia, calon-calon kiai, calon yang nonton masjid, langgar, madrasah untuk seluruh Indonesia. Kita kirimkan sampai ke Iran, ke Kalimantan, bahkan sampai ke Malaysia, ke Australia. Itu kiriman anak-anak yang sekolah di sini. Tapi itu di sini wajib mengikuti ujian negara dan wajib belajar agama. Sini sampai baru S1, S2-nya masih ikut keluar, tapi ada di sini juga. Saya mohon Pak Prabowo supaya sini dulu itu upamanya tidak bikin Unisma, sudah universitas. Sekarang baru sekolah tinggi, satu langkah lagi baru universitas. Tapi jurusannya banyak sekali, muridnya paling banyak di Indonesia. Saya mohon Pak Prabowo nanti bagaimana supaya sini sampai bisa jadi universitas. Itu mudah sekali. Karena Pak Prabowo yang bagian noto. Amin. Maka dari itu saya kira saya mohon Pak Prabowo untuk cerita-cerita. Terserah Pak Prabowo, saya siap mendengarkan. Ini santri-santri saya belani Pak Prabowo semuanya. Monggo Pak Prabowo cerita apa. Saya kira saya cukup itu sajalah saya mendoakan ya, mudah-mudahan Pak Prabowo jadi presiden. Mudah Pak Prabowo selamat dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan Pak Prabowo masih bisa melindungi pondok Sunan Derajat. Saya kira cukup itulah apa yang saya ceritakan, dan saya ulangi lagi, minta maaf ya yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan apa yang saya bisa menghormati bapak-bapak tamu dari Jakarta, dari Surabaya. Bisa saya hanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.